menerjemahkan berikan pipi kiri dengan pipi, kalau Tuhan kalau orang menampar pipi kiri berikan pipi kanan begitu. Tapi dia bilang bertolak belakang bahwa Tuhan Yesus pada waktu ditangkap oleh tentara-tentara Romawi, Tuhan Yesus tidak berikan pipi kiri. Dia tangkap ini dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bicara, karena dia berbicara itu sesuatu yang logika. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus kasih buat kita itu sesuatu yang berkiasan atau perumpamaan. Tapi hari ini Daud bukan bicara tentang perumpamaan, tapi realita hidup. Amin. 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 Realita hidup. Realita hidup yang dia sekarang dia bicara ini. Kalau Tuhan Yesus bicara seperti itu perumpamaan. Artinya jangan kau balas kejahatan. Jangan kau balas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan dengan kejahatan. Kalau orang hari ini bikin kau jahat, jangan kau balas lagi yang jahat, tapi kau balas yang dengan baik. Nah itu maksud dari menampar pipi kiri berikan pipi kanan. Begitu. Tapi hari ini apa yang Daud bilang bahwa kelegaan di dalam kesesakan. Amin. Haleluya. Siapa sini tidak ada pergumulan? Siapa sini tidak ada pergumulan? Amin. Justru kemarin saya bilang bahwa kalau hari ini saudara mengucap syukur di dalam persoalan, iblis tidak suka. Amin. Karena bagi orang percaya tantangan itu adalah kebahagiaan. Itu yang Paulus bilang, saya lebih suka dalam penderitaan. Amin. Amin. Saya lebih suka, Paulus bilang, saya lebih suka dalam kesesakan. Amin. Lebih suka dalam penderitaan. Pada waktu saya dalam kesesakan penderitaan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Amin. 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 Haleluya. Peristiwa yang terjadi, mujizat pertama kali yang terjadi di Kana. Saudara lihat ini mujizat yang pertama kali terjadi di Kana dalam Yohanes pasal. Yohanes pasal. Kita lihat. Saudara lihat ketika kesimpulan daripada Daud bicara tentang kesesakan di dalam memberikan kelegaan di dalam kesesakan. Saudara lihat ini, orang-orang Yahudi ketika mereka punya acara di mana saja, kalau tidak ada anggur, itu pesta itu tidak ada menjadi sesuatu momen yang paling indah. Amin. Saudara lihat di situ, anggur itu lambang sukacita. Amin. Haleluya. Anggur itu lambang sukacita. Justru Daud ketika di dalam kesesakan, Tuhan memberikan dia kelegaan di dalam sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Anggur itu lambang sukacita. Kenapa lambang sukacita? Saya mau bilang saudara di hari ini, justru itu kalau kau lihat di ayatnya yang ke Mazmur 4 ayatnya yang ke-7 di situ, Daud dia bilang begini bahwa banyak orang berkata, siapakah yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Sutar ada barang-barang yang lebih baik lagi yang memberikan tong kepuasan. Sutarada. Amin. Amin. Kalau Daud kasih lempar pertanyaan ini bagi orang, siapa? Amin. Amin. Siapa? Artinya begini, jawabannya sutrada. Amin. Amin. Sutrada lagi yang bisa memberikan kita kelegaan di dalam kesesakan kita. Amin. Amin. Jadi kalau orang Kristen hari-hari ini, itu yang saya kemarin bilang ada satu anak Tuhan yang ciptakan lagu apa ini? Dia punya judul lah, dia punya grup namanya itu Bobby One Way. Saya senang dengar dia punya lagu. Dia seorang artis dunia dulu. Ketika itu baru dia ciptakan lagu. Saya sudah lupa lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Ya, dia ciptakan lagu itu waktu dalam kesesakan. Karena dia punya bapak nih seorang pengusaha. Tuhan izinkan mereka dalam kesusahan sampai orang kaya itu tidur di emper-emper toko dengan karton. Dia tidur di emper toko dengan karton.
sampai dong cuma makan super mie setiap hari. Dia bapak dan dia mau berdoa sampai Tuhan kasih mujizat. Orang datang, dong punya usaha itu bangkrut semua. Sampai mereka doa sampai Tuhan bawa beras bagi orang beli orang lain. Tuhan bawa berkat-berkat bagi orang lain. Lalu diciptakan lagu itu. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Amin. Haleluya. Haleluya. Artinya begini, umat Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu potensi di dalam kita masing-masing orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, di situ pasti ada sedikit kesusahan yang Tuhan berikan untuk kita, Amin. supaya kita semakin punya iman kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat terus di ayat yang ketiga, Mazmur 2 ayat 3. Daud bilang apa di sana? Sesakan, memberikan kelegaan dalam sesakan. Itu yang dibilang kepada orang-orang begini, woi. Dia bilang pada orang-orang begini, woi, kamu kenapa lagi tidak percaya kepada Tuhan? Seakan-akan dia bilang, ini kamu lihat saya ini. Saya dalam kesesakan, Tuhan tolong saya. Sehingga dia pandang kepada orang lain di luar sana tuh, kasihan deh. Kenapa dia hidup seperti begitu? Sehingga dia memberikan satu bagian untuk orang-orang yang ada di luar sana. Dia bilang gini, hai orang-orang siapa? Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang tidak percaya kepada keajaiban atau mujizat yang dia alami. Berapa lama lagi, dia bilang apa di sana? Kemuliaanku dinodai. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Tidak ada di sana pertanyaan. Dia kan itu ada pertanyaannya lagi. Tidak ada di sana. Ada di dalam Tuhan. Amin. Itu yang seringkali kalau saya jalan di pasar ketemu orang-orang, saya kadang-kala secara logis saya tidak tahu mau bicara apa sama orang itu. Macam kemarin tuh dari Waropen mau ke Manokwari. Saya dengan teman hamba Tuhan Elisa Mai. Saya duduk di bawah, tuh duduk makan jagung. Tiba-tiba perempuan satu, dia ada kapal di gang motoran, boleh ditarik rokok. Belum, wih, kamu ada bobo kah? Bobo di sini boleh. Dan aduh, kok salah orang ini. Aku bawa megapon, udah kopeng firman sedikit dulu. Dia bawa megapon, mas. Dia bawa megapon, langsung cari dia, saya pegang megapon, dia pendek begini. Langsung kaget gini, kira kita mau demo kan. Pas dengar firman, dia langsung mati di jalan, aduh. Dan dia masuk ke dalam sana. Haleluya. Amin. Nah ini yang Daud bilang, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Amin. Jadi Daud mengalami satu mujizat di dalam kesesakannya. Dia menceritakan kepada orang lain di sana. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bisakah Bapak Ibu dalam kesesakan menceritakan kepada orang lain? Amin. Amin. Saya percaya mungkin Daud dia ada di depan pintu orang rumah kah? Atau mungkin dia ada di jalan kah? Atau mungkin dia bicara dengan dia tetangga di sebelah kah? Mungkin seperti itu. Amin. Haleluya. Terus ayat yang keempat dia bilang gini, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Siapa itu? Orang-orang yang ada dalam kesesakan ini. Amin. Itu dia bilang apa di sana? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Seorang yang dikasihinya itu bukan hal yang gampang untuk kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Belum tentu juga kita berkata Tuhan mengasihi kita dan belum tentu kita mengasihi Tuhan juga. Apa yang saudara bisa ceritakan dalam kesesakan? Tahu murid yang dikasihi Tuhan siapa? Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Saya cari di bagian-bagian, kenapa ada apa sampai saya cari terus di buku-buku dan sebagainya. Kenapa Tuhan mengasihi Yohanes sekali, seorang yang dikasihi? Bukan berarti Tuhan dikasih, bukan. Amin. Ayo saudara bisa ceritakan sesuatu di dalam kesesakan itu luar biasa.
bukan saudara ke sebelah tuh, aduh apa itu di sebelah nih, aduh pas bosan dengan dia, saya tidak tahu saya apa lagi dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya aku bukan cerita tuh orang kesalahan, tapi aku cerita orang Haleluya. Amin. Amin. Itu orang yang dikasihnya. Seringkali kan banyak orang begitu. Amin. Bukan berarti kau simpan sesuatu dalam kupnya diri. Tapi saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 13. Kita lihat 1 Korintus pasal 13.